Pas 13.40 tuh. Ya, Silakan Om, silakan monitor. kita mulai sudah seluruh ada 75 peserta dalam webinar kita kali. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan virtual meeting atau pertemuan webinar. Insyaallah rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita harapkan seluruh anggota dari Himpuh mempunyai komitmen yang cukup baik dengan Himpuh insyaallah. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umatnya dan berada di tempat yang terbaik intinya insyaallah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu semua rekan-rekan dari anggota Himpuh semuanya, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan webinar wisata halal. Yang pertama kemungkinan ini adalah merupakan series yang pertama dan kita insya Allah akan membahas mengenai Aqsa, ya Splendid Aqsa dan Beautiful Aqsa. Insya Allah ini adalah merupakan yang pertama dan insya Allah Bapak Ibu semuanya anggota Himpuh ini sudah pernah melakukan konsorsium, melakukan perjalanan tahun 2019 ya di bulan Februari itu ada 2 tahap dan insya Allah ini adalah merupakan refreshing untuk Bapak Ibu semuanya dan insya Allah kita bisa segera melaksanakan perjalanan baik itu umroh ataupun perjalanan wisata halal yang lain. Dan kita harapkan semuanya, Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan dan juga diberikan kesehatan untuk bisa melampaui atau melewati masa-masa yang sulit di 1 tahun ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas ataupun memberikan informasi mengenai perjalanan wisata halal. Ya, ada dua narasumber sebenarnya ada keynote speaker di sini yang akan menjadi tamu kita pada hari ini. Alhamdulillah, perkenalkan terlebih dahulu sebelumnya saya Pandu Aprianto. Saya salah satu dari pengurus dari bagian wisata halal. Nah, insya Allah Bapak Ibu semuanya, kita berharap sebenarnya wisata halal ini bisa berjalan sebenarnya di masa pandemi, tapi masih belum bisa dilakukan untuk ini, maka kita adakan yang paling tidak bisa bermanfaat pada seluruh anggota asosiasi untuk menambah ilmu dan pengetahuannya di tujuan wisata selain pada umroh. Nah, hari ini kita akan mempunyai 2 pembicara sebenarnya saat ini. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Pak Yusuf yang akan berlaku sebagai moderator nantinya, ya. Dan kemudian juga ada 2 yang nantinya akan satu langsung virtual dari Yerusalem, insya Allah. Dan kemudian kita dihadirkan saat ini oleh Bapak Haji Edi Hamdi. Ya, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di sini. Beliau ini adalah merupakan satu pakar ataupun istilahnya narasumber yang cukup potensi dan punya pengalaman yang cukup banyak karena beliau ini juga adalah salah satu pegiat untuk penyelenggaraan pada perjalanan ke Yerusalem, ya. Bapak ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Edi Hamdi SA. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum Pak Edi Hamdi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Alhamdulillah. Terdengar Pak, dengar alhamdulillah. Oke, mungkin Pak Yusuf juga hadir sebagai moderator, insya Allah bantu untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nantinya yang akan bisa diajukan. Ya, alhamdulillah Pak Ibu semuanya, dan kemudian nanti mungkin juga akan hadir secara langsung, secara virtual dari Yerusalem, itu salah satu pegiat ataupun juga pemandu wisata ataupun juga land operator yang juga mungkin sudah dikenal Bapak Ibu sudah kenal. Ini adalah Bapak Nazim bin Fuad, ya, beliau adalah pemandu wisata sudah sejak 2009. Ya, kemudian ini menguasai beberapa bahasa tentunya, dan insya Allah Bapak Ibu mungkin sudah, kalau yang sering ke Yerusalem mungkin sudah pernah bertemu dengan beliau. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang kita harus perhatikan adalah untuk kita keutamaan kita sendiri adalah merupakan kesehatan untuk bisa melampaui kesehatan kita untuk bisa nanti insya Allah 2022 kita sudah bisa beranjak untuk bisa menempuh perjalanan wisata ataupun perjalanan umroh insya Allah. Saya rasa itu pembuka dari saya. Alhamdulillah hari ini juga telah hadir bersama kita Pak Ketua Pak Budi Darmawan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Kemudian Pak Sekjen Pak Firman juga sudah hadir juga di sini mendampingi kita semuanya. Insya Allah kegiatan kita alhamdulillah selalu didampingi oleh Pak Ketua dan Pak Sekjen. Alhamdulillah ini adalah merupakan komitmen dari Pak Budi tentunya untuk mendampingi anggota-anggotanya untuk melakukan segala kegiatan. Alhamdulillah. Insya Allah diberikan kesehatan terus Pak Budi, Pak Firman. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Okay. Amin. Amin. Alhamdulillah, dan tidak lupa untuk seluruh anggota saya berdoa untuk semuanya kita mendapatkan kesehatan selalu. Mudah-mudahan kita bisa melampaui apa yang sedang terjadi sekarang. Mungkin singkat itu dari saya, mungkin dari Pak Haji Edi Hamdi mungkin bisa dipaparkan mengenai Al-Aqsa, ya, Yerusalem. Nah, mungkin nanti kita coba dengarkan dulu paparan dari beliau. Insya Allah paparan dari beliau ini bisa menambah ilmu kita untuk bisa lebih mengetahui dan lebih dalam wisata di Yerusalem. Silakan Pak Haji Edi Hamdi untuk bisa memaparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, rekan-rekan di Asosiasi Himpuh, salah satu asosiasi yang terbesar saya pikir di Indonesia sejak berdirinya asosiasi di Indonesia pada dekade tahun 80-an atau 90-an. Karena saya lihat di sini banyak senior saya, terutama Pak Budi Darmawan selaku Ketua Himpuh. Juga saya lihat ada Khadim Wisata, Pak Hasbullah. Ini banyak orang tua, jadi saya kenalnya sama yang orang tua. Mohon maaf, karena saya termasuk yang tua. Baik, jiwa boleh tua, semangat masih muda. Teman-teman, amin. Baik teman-teman sekalian, bangga sekali saya berada di tengah-tengah teman-teman semua, terutama teman-teman di travel agents, baik yang berada di bawah lingkungan Himpuh maupun di asosiasi lain. Dan terima kasih buat Pak Ketum, Pak Budi Darmawan yang memberikan kesempatan kepada saya dan menerima saya sebagai anggota kembali di dalam keluarga Himpuh. Pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi ya tentang Al-Aqsa atau wisata halal tentang Al-Aqsa. Saya rasa teman-teman semua sudah paham, terutama yang senior-senior sini sudah paham bagaimana ke Masjid Al-Aqsa. Namun saya hanya menyemangati saja buat teman-teman semua bahwa Al-Aqsa sedang menunggu kita semua. Apalagi kondisi saat ini setelah dibombardir oleh Israel di Gaza, kemudian saat ini masih berkembang perkembangannya di daerah tepi barat, baik di Salwan maupun di Khair Jarrah dan sebagainya. 3 pokok yang akan saya bahas pada hari ini, pertama adalah anjuran dan mungkin saya sudah kirim sama Kang Yusuf ya,
Kang Suryadi. Ya, betul Kang. Apa namanya, contekannya gitu. Karena yang bikin kan himpu, setinggal ngomong aja materinya. Yang pertama adalah kenapa kita harus ke Masjid Aqsa. Kita tahu bahwa ada 3 masjid utama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Masjid Aqsa, setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu yang pertama yang kita akan bahas. Yang kedua, kita akan menengok, merefresh kembali mungkin yang sudah pernah ke sana atau mungkin yang sudah lama tidak ke sana lagi, merefresh kembali tentang tempat-tempat lokasi khususnya di dalam area Masjid Aqsa dulu. Dan yang ketiga, bagaimana teknis kita akan menuju ke Baitul Maqdis. Ini 3 semester sebetulnya, tapi kita jadikan dalam waktu 30 menit dengan teman-teman di sekretariat. Pertama, Kang Yusuf nggak nongol ya itunya ya? Apa materi, namanya slide-nya ya? Slide-nya, Om Hasbi, materi. minta tolong Om Hasbi. Baik, sambil kita nunggu slide, saya sampaikan bahwa ke Masjid Aqsa itu nggak usah takut, ya, karena Rasulullah sudah menganjurkan. Dalam hadisnya, la tusaddul hal illa salah sama saja, itu satu. Jangan kau paksakan untuk bepergian kecuali ke 3 masjid untuk beribadah. Masjidil Haram, yaitu masjid yang biasa kita kunjungi setiap bulan ke Masjidil Haram dulu sebelum Covid. Kemudian Masjidil Nabawi juga salah satunya, dan yang ketiga adalah Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Isra, Auzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Bahwa Masjid Aqsa sudah tertera dalam surat Isra, di mana Rasulullah SAW mi'raj dari Sidratul Muntaha ke langit yang dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian dalam waktu yang sama Rasulullah juga melakukan sholat bersama 124.000 Nabi dan Rasul di dalam area Masjid Aqsa. Oleh karena itu sangat agung dan bagus sekali apabila kita bisa mengajak customer atau konsumen kita masing-masing untuk dapat berziarah ke sana. Jangan hanya ke Masjid Aqsa, jangan hanya ke Masjid Nabawi atau hanya ke Masjid Haram saja. Tetapi ada satu masjid yang cemburu terhadap kita, terhadap umat Islam, yaitu masjid yang dimiliki oleh seluruh umat Islam, bukan hanya untuk Palestina saja, tetapi untuk seluruh umat Islam, yaitu tanah wakaf Masjid Aqsa yang sekarang sedang diperebutkan oleh Zionis Israel. Itu yang pertama. Kemudian bisa keluar kembali ya. Oke. Lanjut, Kang, dilewatin aja. Next. Ya, ini sudah kita bicarakan sama Anda anjuran. Lanjut. Dan nanti mungkin lebih enaknya kita dialog tanya jawab. Ya, ini adalah suatu Isra. Mau di sini. Oke. Ini salah satu, ini suara Pak Ridik kelihatannya. Kemudian ini salah satu anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ini hadis keluar sebelum Masjid Aqsa dikuasai oleh Islam pada zaman Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah sudah memberikan bisyarah. Ya, sudah memberikan bisyarah. Karena Masjid Aqsa bisa ditaklukkan oleh umat Islam itu pada zaman Umar bin Khattab. Artinya setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi ini apa namanya? Ini hadis sudah dikeluarkan dahulu, kan luar biasa bisyarah. Artinya bisyarah Rasulullah tidak bisa diragukan lagi. Pasti. Lanjut kan? Biar singkat aja. Ya, kenali. Ya, kita masuk ke area Masjid Aqsa. Kenali kompleks Masjid Aqsa. Banyak teman-teman kita yang salah mengartikan atau memposisikan di mana Masjid Aqsa. Next kan. Ya. Kita mengenal, yuk kita kenali dulu Masjid Aqsa. Nah, ini Masjid Aqsa. Banyak orang mengatakan bahwa Masjid Aqsa itu yang kubahnya warna kuning. Itu mayoritas orang, karena itulah yang dipublikasikan dari dulu sampai dengan sekarang. Sementara sebenarnya Masjid Aqsa itu adalah areal seluas 14 hektar, yang 14 hektar, 4. Artinya yang disebut dengan Masjid Aqsa seluruh
areal yang ada di dalam lingkaran yang berwarna hitam. Nah, di dalam areal tersebut ada 5 tempat atau 5 musola atau 5 tempat ibadah yang harus kita ketahui. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saya sampaikan bahwa yang pertama adalah yang paling depan. Yang paling depan itu yang ada kubah berwarna coklat, itu namanya Al-Jami'ul Qibli. Ya, Al-Jami'ul Qibli, di mana Umar bin Khattab ketika menaklukkan Baitul Maqdis, beliau Umar bin Khattab dan sahabat-sahabatnya Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, Shaddad bin Aus, kemudian Yazid bin Muawiyah dan sebagainya melakukan sholat di tempat tersebut. Ini zamannya Umar bin Khattab, ya. Jadi disebut dengan Jami'ul Qibli. Ada di mana? Ada di selatan areal Masjidil Aqsa atau areal Masjidil Aqsa. Itu salah satu. Yang kedua, Masjid Qibli itu ada 2 tingkat. Di bawahnya, di Masjid Qibli ini bawahnya ada lagi musola, namanya musola qadim. Musola asal muasal daripada musola tersebut. Karena musola ini, musola, shoya. Anta sudah kikatin wadi kal fursa. Di bawah itu ada juga Masjid Qadim. Ya, Masjid Qadim atau musola qadim. Berarti di situ sudah ada 2 masjid atau 2 musola, yaitu Jami'ul Qibli di atas, kemudian musola Al-Qadim di bawah. Dan ini dibangun pada masa Khalifah Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, dilanjutkan oleh anaknya yaitu putranya Khalid Walid bin Muawiyah. Itu 2. Kalau kita geser ke kanan, nah di sini mungkin nggak kelihatan, itu juga ada satu musola namanya Musola Marwani. Musola Marwani yang dibangun sebetulnya sudah dibangun sejak lama, sejak Salahuddin Ayyubi, sejak Muawiyah ya sudah ada, tetapi baru dibuka pada tahun 2003. Yaitu musola Marwani. Jadi sudah 3 ya. Yang keempat, sebelah kiri ini nggak kelihatan. Di situ ada namanya Masjid Buraq atau musola Buraq, di mana ketika Rasulullah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dia meletakkan buraqnya, ya katakanlah seperti kuda, antara kuda dengan keledai di situ, sehingga tempat tersebut disebut dengan Masjid Buraq. Nah, yang kelima ini adalah Masjid Qubbatus Sokhra, di mana di dalamnya terletak batu tergantung saat Rasulullah Mi'raj dari tempat tersebut, dari kubah tersebut yang sekarang jadi kubah, dulunya belum ada kubah, ke Sidratul Muntaha. Nah, ini ada gambar sebelah kiri adalah wajah daripada Qubbatus Sokhra atau Dome of the Rock, di mana bangunan ini baru dibangun pada masa Muawiyah. Ya, pada masa Muawiyah. Jadi setelah selesainya khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Sebelah kanannya itu adalah bentuk batu yang di atasnya. Kemudian kalau ingin turun ke bawah ada tangga di situ. Nah, itu adalah semacam goa ya, semacam goa. Jadi batunya tidak tergantung. Batunya tetap nempel, tetapi ada goa di dalam situ. Itu adalah ringkasan dari 5 lokasi yang ada di area Masjid Aqsa. Begitu. Sementara Pak Yusuf tadi, mungkin kita akan melihat langsung ya. Kita bisa hubungi teman kita di Yerusalem untuk melihat langsung kondisi Masjid Aqsa pada saat sekarang ini pukul berapa nih? Pukul berapa sih sekarang? 10 ya? Pukul 10 di sana ya. Baik. Nanti kita lanjutkan tanya jawabnya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Haji Edi Hamdi. Insya Allah materi beliau yang sudah kita simak tadi bersama-sama. Alhamdulillah, maaf kami selaku moderator pada hari ini mengalami gangguan teknis sedikit. Baik, kita langsung lanjutkan saja. Tadi ada beberapa poin-poin, diantaranya ada 5 musola atau 5 masjid yang dapat kita saksikan ketika kita akan berziarah nantinya ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya kami persilahkan untuk Mr. Nazeh. Ami Nazeh, silakan. Assalamualaikum dari Waalaikumsalam. Ahlan. Bagaimana saudara di Indonesia? Insyaallah semua sehat baik insyaallah. Alhamdulillah sehat. Amin Nazeh. Ya, selalu alhamdulillah biiznillah taala. Ya. Saudara-saudara sekalian, ya silakan Amin Nazeh langsung. Ya, saya lanjut ya, saya menjelaskan tentang Aqsa ya, seperti Pak Hamdi sudah menjelaskan bahwa Aqsa adalah kompleks ya.
Aqsa terdiri dari 5 masjid. Ya, masjid yang namanya Qubbatus Sakhra dengan kubah kuning, tempat mikraj Rasulullah ke Sidratul Muntaha selama peristiwa dan mukjizat Isra dan Mi'raj yang dibangun oleh Abdul Malik ibn Marwan. Ya, Aqsa terhubung dengan mukjizat Isra dan Mi'raj waktu Rasulullah datang dari Makkah dengan Al-Buraq ke Aqsa. Tetapi Aqsa memiliki sejarah panjang karena Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nanti Aqsa dibangun oleh Umar bin Al-Khattab, oleh Abdul Malik bin Al-Khattab masa kekhalifan Bani Umayyah. Saya lanjut. Ini halaman Aqsa. Karena Aqsa, era Aqsa luasnya kira-kira 144.000 meter persegi. Ini halamannya Aqsa. Ini halamannya Aqsa. Semua tanah di sini namanya Aqsa. Masjid kedua namanya Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli. Masjid Qibli dianggap seperti masjid qiblat pertama untuk umat Islam karena qiblatnya sebelum Makkah berada Masjid Aqsa. Ini Masjid Aqsa yang namanya Masjid Qibli. Artinya Qibli. Qibli artinya qiblat pertama untuk umat Islam sebelum Makkah. Ini Masjid Qibli. Masjid ketiga, ini Masjid ketiga namanya Masjid Umar ibn Al-Khattab atau Masjid Lama. Ini Masjid Qadim atau Aqsa Qadim. Assalamualaikum. Atau Aqsa Qadim. Ini. Dan masjid keempat namanya Masjid Marwani yang terletak di bawah Masjid Qibli namanya Masjid Marwani. Dan masjid kelima Oke, lanjut masjid kelima. Ini, ikut saya. Ikut saya. Ini masih Masjid Qibli. Assalamualaikum. Kif al-hal? Ini, lanjut. Ini Masjid Qibli. Saya masuk ke Masjid Qibli. Di dalamnya ada mihrab Zakaria dan ada mihrab qiblat pertama untuk umat Islam yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik. Saya lanjut ke masjid. Ya, ini beberapa turis. Saya mau ambil foto untuk turis yang masuk ke Aqsa. Maksud saya kondisi di Aqsa kalm, tidak ada masalah. Ada turis yang masuk ke Aqsa hari ini. Tidak ada masalah dengan turis masuk ke Aqsa. Di sana ada masjid namanya Masjid Masjid Buraq, tempat di mana Rasulullah mengikat buraqnya selama peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya ulang, 5 masjid. Masjid Batu Suci, Masjid Qibli, Masjid Marwani, Masjid Lama dan Masjid Buraq merupakan Aqsa. 144.000 meter persegi, semua namanya Aqsa. Semua aman, bisa masuk ke Aqsa, turis masuk ke Aqsa, tidak masalah. Dan semoga insyaAllah saudara dari Indonesia bisa masuk ke Aqsa bismillah ta'ala dan salat bersama-sama dengan saudara Palestina dan saudara Indonesia di Aqsa bismillah ta'ala. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya, syukran ya Najib. Simon, faddal Simon. Kebetulan ada direktur dari Lodres ya. Local operator dari Lodres, Mr. Simon Makhluf. Faddal, silakan Mr. Simon. صوتك مسامع أدغت الإجابة. سامعني الآن؟ عليكم السلام. سمعنا. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. First of all, I can speak Bahasa Indonesia. I want to talk in English. If you don't mind, Mr. Hamdi, English or Arabic, what do you prefer, Mr. Hamdi, to translate for them? English. English, okay. First of all, I want to thank Mr. Hamdi. Mr. Hamdi, he's the Sheikh of Masjid Al-Aqsa, Sheikh of Al-Quds. He's the Sheikh Hamdi, he's number one in Al-Aqsa since long time ago, few years ago. Now, here, I want to introduce myself first of all for you, and I want to thank Mr. Hamdi that he gave me a chance to talk to you. My name is Simon Makhluf. I'm the manager of Lourdes Tourist and Travel Agency. We are based in Jerusalem, in Masjid Al-Aqsa. About Masjid Al-Aqsa already, our brother Mr. Nazi Abu Ahmed, he talked to you about all details of Masjid Al-Aqsa. I want to talk to you about the current situation in Masjid Al-Aqsa now concerning the COVID-19 and the situation in general, as we want to support everybody to come to visit Masjid Al-Aqsa soon, inshallah, to be back to Aqsa again and to restart sending your people, your jama'ah to Masjid Al-Aqsa as soon as possible. Now, in Masjid Al-Aqsa, the current situation concerning the COVID-19, everything is very good. The situation is very good. Around 70% of the population in the country already vaccinated. We do not have a corona again. It's a few cases per day. The situation, as I said, very good situation in Al-Aqsa. Now the plan was to reopen the sky starting from 1st of July, but due the new variant virus, the Delta one, the Indian one, the government afraid to restart opening the sky. They do suspend it to 1st of August. We hope that by 1st of August, they will restart opening the borders, opening the sky that can enter to visit Masjid Al-Aqsa. Until today, who can enter to Masjid Al-Aqsa? Can enter only for organized groups, starting from 5 packs up to 30 packs maximum for each group. And the only vaccinated people can enter to Aqsa. Now, the vaccinated people, anyone vaccinated by vaccine approved by either FDA from the USA or EMA from the European community, can enter to Masjid Al-Aqsa, which means the vaccine of Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson can enter. Until today, the Chinese one and the Russian one, it's not permitted to enter to Masjid Al-Aqsa. They are saying now, the European community, they are now doing research about the Chinese one. If the Chinese one approved by the EMA, at this case, no problem for the Chinese one to enter. Also, the Ministry of Tourism here, they are saying, and the government, they are saying maybe by 1st of August, they will allow for the Chinese, but this is not sure yet, they will allow the Chinese vaccine, who got the Chinese vaccine to enter to Masjid Al-Aqsa, but must do PCR test plus antibodies test. The antibodies test, it's a blood test, can enter. But until today, the situation, it's not very clear to know. The protocol, it's not final. We are waiting for the final protocol from the government to tell us who can enter,
what is the procedures, what is their plan. We hope by next month in July we will have it. For sure, we are going to update Mr. Hamdi, and Mr. Hamdi will send all of you the protocol and all details to how to enter to Masjid Al-Aqsa to start to prepare yourselves. As now, Mr. Hamdi, he can talk in our name, or Lourdes Travel, as he's our boss there in Indonesia. And Mr. Hamdi, again, he's the Sheikh of Al-Quds and he knows everything. Again, I don't want to talk too much. I want to thank you everybody for joining us for this meeting. And I want to thank again Mr. Hamdi that he gave us a chance to meet you and to talk to you. Thank you, all of you. Thank you, Sheikh Hamdi, again. For you now. Okay. Thank you, Mr. Simon. Very much, Mr. Simon. Ya, lanjut ke Nazih mungkin ya. Nazih sudah berada di posisi Qubbatus Sakhra. Nazih, fadhal Nazih. Ya, sekarang ya, terima kasih. Sekarang saya masuk ke Qubbat As-Sakhra Al-Musharrafa atau disebut sebagai Qubba Kuning, tempat Mikraj Rasulullah ke Sudrat Al-Muntaha, ke surga. Ini batu suci, tempat di mana Rasulullah berdiri dan naik ke surga. Karena itu namanya Qubbat. Surat Nazih. Ya, saya silakan. Karena itu namanya Qubbat As-Sakhra. Ini minara, tempat di mana Rasulullah berdiri. Ini tapak kaki Rasulullah. Ini tapak kaki. Ini tapak kaki Rasulullah, di mana Rasulullah berdiri dan naik ke surga. Batu suci, Qubbah Mas, yang dibangun oleh putranya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan zaman kekhalifan Bani Umayyah. Saya turun di bawah batu suci. Ini gua, namanya gua ruh-ruh. Tempat di mana Rasulullah berdoa 2 rakaat sebelum naik ke surga. Dari sini Rasulullah naik ke surga. Dari sini. Ini mihrab Ibrahim alaihissalam. Dan ini mihrab Adam alaihissalam. Ada banyak turis yang datang ke Baitul Maqdis, ke Aqsa. Aqsa adalah masjid yang kedua paling penting di dalam sejarah Islam. Kondisi untuk Aqsa sekarang kalm. InsyaAllah segera COVID-19 selesai dan bisa masuk ke Aqsa. Biiznillah ta'ala. di dalam Al-Quran Al-Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'u al-basir. Walaupun masih ada COVID-19 di Yerusalem, ada beberapa turis yang bisa masuk ke Aqsa, ke Yerusalem dan ke Palestina dan ke Israel. Masjid Qubbatus Sakhra atau Masjid Batu Suci, Masjid Qibli dan Masjid Buraq dan Masjid Marwani yang merupakan Aqsa dan halaman Aqsa terdiri di dalam kota lama yang kaya dengan tempat suci untuk orang Muslim. Ada Masjid Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada makam untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ubadah bin Samit dan Shaddad bin Aus dan Salman al-Farisi. Ada banyak makam. Kota Yerusalem dan Palestina kaya dengan makam. Ini perempuan Muslim karena biasa Qubbatus Sakhra adalah tempat salat untuk perempuan. Tentu saja orang Muslim. Dan sekitar Aqsa ada tembok namanya tembok Rataban. Tembok Rataban, tempat di mana Rasulullah atau tembok Buraq, di mana Rasulullah mengikat buraqnya selama peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, di sana ada tembok yang sekarang khusus untuk orang Yahudi karena COVID-19. Tetapi biasa orang Muslim boleh masuk ke tembok Rataban. Tembok Rataban, tempat di mana Rasulullah mengikat buraqnya
selama peristiwa Isra wa Mi'raj. Kita masih di dalam halaman Aqsa, kita masih di dalam Kota Lama Yerusalem, kita masih di Palestina, dan insya Allah segera boleh masuk karena kita tunggu rindu orang Muslim dari Indonesia, dari semua bumi Muslim biiznillah ta'ala. Insya Allah bisa masuk, insya Allah COVID-19 selesai dan Aqsa buka biiznillah ta'ala untuk semua bumi biiznillah ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima Syukran. kasih. Syukran Nazi. Sama-sama. Khalik mana Badin komentar? Ana mawjud. Oke, lanjut Pak Moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Amin Azih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah kita barusan sama-sama telah menyaksikan beberapa masjid yang ada di sana yang seperti kita ketahui ada Hubus Sukhra dan Kibli serta Al-Marwan serta Masjidil Buraq dan lain-lain. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah selesai telah memasuki beberapa pemaparan para narasumber yang kemudian dapat kita simpulkan dari peristiwa yang sama-sama kita saksikan adalah beberapa tempat yang sangat istimewa bagi umat Islam yaitu di Masjidil Aqsa. Kepada Bapak Hamdi, mungkin saya boleh bertanya sedikit tentang pelajaran yang terpenting apa yang dapat kita ambil dari Masjidil Aqsa dalam rangka menguatkan serta meluruskan akidah keimanan kita sebagai seorang Islam. Baik, terima kasih. Itu suara Kang Yusuf ya? Ya. Iya. Terima kasih Kang Yusuf. Sebenarnya kalau memahami tentang Baitul Maqdis itu adalah kalau kita sudah datang ke tempat tersebut baru kita mengerti persisnya bagaimana kondisi masyarakat Palestina di sana. Itu satu segi. Satu segi yang lain bahwa Israel ini sedang menguasai Palestina secara umum, ya secara umum, termasuk juga Gaza ya, sebuah daerah di wilayah berbatasan dengan Mesir itu pun di bawah kemungkinan Israel. Jadi saya cuma mengatakan begini kepada teman-teman semua, ini kue yang diperebutkan oleh masyarakat Indonesia banyak banget sebetulnya ya. Cuman kita berfokus kepada haji dan umroh saja. Pada saat haji dan umroh close, kondisi begini, sementara kita gelagapan gimana caranya bayar karyawan, gimana caranya bayar staff dan sebagainya. Ini harus tantangan buat kita sekalian. Oleh karena itu kue yang ada sekarang ini sebetulnya bukan hanya di umroh dan haji saja, tapi justru masih banyak kue-kue lain, salah satunya Al-Aqsa yang masih bisa kita jual nih. Ya, yang masih kita bisa jual dan pasarnya masih luas. Tahu nggak tahun 2018 jumlah wisatawan Indonesia yang masuk ke Israel atau ke Palestina itu tidak lebih dari 50.000. Sementara penduduk Indonesia katakan yang Muslim berapa sih? Ya, 87%. Hitung berapa ratus juta, ambil aja 10%. Kita rebut kuenya itu oleh Himpuh. Itu kan luar biasa. Nah ini harus kita pikirkan bersama teman-teman bagaimana caranya Himpuh segera membuat program, salah satunya adalah ke Masjidil Aqsa. Kan Himpuh kita punya program series ya, nanti kita ke Andalusia, ke Spanyol, ke mana lagi, Maroko, Mesir, Turki, apalagi Turki ya sudah pasaran. Jadi insya Allah kedepannya Himpuh akan melakukan perjalanan bukan hanya umroh dan haji, tetapi ke negara-negara destinasi lain sehingga kue yang diperebutkan oleh dalam tanda kutip oleh Himpuh, itu bahasa Inggris apa tuh? Gitu kira-kira Mas Yusuf ya sementara. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, mungkin nanti kita akan menggunakan sistem cara bertanya langsung Pak Hamdi langsung bisa menjawab dengan satu arah. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin kita berikan dulu kesempatan kepada Ketua Himpuh Bapak Haji Budi Darmawan. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin beliau tambahkan buat bahwasannya saat pandemik begini, umroh dan haji masih belum bisa kita lakukan. Apa saran dari beliau, tips-tips apa yang dapat kita terima dari beliau sehingga kita dalam masa pandemik ini bisa melakukan yang terbaik. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Haji Budi Darmawan.
Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Hamdi, Pak Simon, dan Pak Nazir ya, dari Palestina. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Himpuh yang saya cintai, yang saya hormati. Dinamika kondisi yang terjadi saat ini adalah sudah hampir 1 tahun 6 bulan bahwa umroh sejak Februari 27, Februari 2020 di-close oleh pemerintah Saudi, sehingga kondisinya sangat terberatkan untuk kita yang selama ini selalu berpikiran hanya umroh dan haji, sehingga boleh dikatakan dengan perizinan yang dibuka lebar oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Agama sebanyak 1.400 PPU resmi lebih saat ini, orang semua terpaku kepada hanya umroh, di mana memang dalam wacananya bisnis umroh boleh dikatakan tidak akan berhenti sampai seumur dunia. Tapi kita juga harus punya alternatif lain ketika saat ini terjadi COVID, di mana informasi-informasi yang selalu kita dapatkan. Ya, kondisi COVID ini baru kurang lebih sekitar hampir 60% penduduk Saudi yang baru mendapatkan vaksinasi. Sehingga Saudi tidak mungkin dalam waktu dekat ini akan membuka. Ya, kita berharap segera dibuka, tapi kondisi dan fakta yang ada di lapangan menginformasikan, ada sekedar informasi yang kita dapatkan, kemungkinan terbesar dibukanya baru pada tanggal awal tahun 2022. Sehingga dalam mengisi kekosongan ini, kami berharap dari tim wisata halal dari Himpuh untuk bisa memberikan wacana atau pemikiran-pemikiran lain, di mana pada saat nanti dibuka beberapa negara atau memiliki objek wisata Muslim lainnya, ya, di luar umroh dan haji, bisa kita raup pasar yang ada atau kue yang ada, dan seperti dikatakan paham. Banyak sekali hari ini kita mulai dengan Aqsa, minggu depan insya Allah dengan Cordoba, minggu depannya lagi kita dengan wisata domestiknya, ya, dan beberapa tempat-tempat lainnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikiran ke depan dengan kondisi yang ada, umroh ini akan tidak sama seperti tahun 2019 atau tahun 2020 awal Februari kemarin, di mana di tahun 2019 jamaah umroh itu sampai dengan 1,2 juta jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia untuk melaksanakan umroh. Tapi kemungkinan ke depan, ya dilihat kondisi, situasi, dan ekonomi yang ada, ini akan turun cukup drastis. Dan Saudi sendiri pun akan buka tidak seperti biasanya. Dilihat juga akan melihat dari kondisi yang ada pandemi di dalam wilayah Saudi sendiri, sehingga akan buka tahapan. Bertahap persentase kuota dan segalanya akan dibatasi sampai mereka juga menyatakan siap. Begitu juga dengan haji. Ya, kita sudah 2 tahun haji ini tidak ada. Kemungkinan bagaimana di tahun 2022. Ya, kita juga berharap semuanya dibuka semua, tetapi melihat kondisi dan situasi yang ada akan berdasarkan dari persentase kondisi yang ada, 30%, 50%, 70%, dan 100% pada tahun 2025. Informasi itu yang kami dapatkan, sehingga kita harus memiliki alternatif di dalam bisnis wisata halal ini menjadi bunga ataupun menjadi tujuan wisata lainnya, supaya kita juga masih tetap berjalan sebagai biro perjalanan wisata untuk bergerak tidak hanya umroh dan haji. Kita bisa memainkan di dalam domestik, kita memainkan dengan negara-negara yang masih memungkinkan atau bisa menerima jamaah dari Indonesia. Nah, ini harapan saya semua, mari sama-sama kita membangun kepercayaan, kita membangun situasi kondisi ini untuk kita bisa tetap survive menghadapi ke depan. Sekali lagi, bukan kami nakut-nakutin bahwa umroh akan begini dan begitu, tapi kita semua punya pendingan. Ya, ke depan ini dengan kondisi ekonomi yang ada, mungkin yang akan bergerak segera atau minta berangkat adalah jamaah yang terpending kemarin. Dan kita juga sebagai penyelenggara, di mana kita punya tanggung jawab terhadap beban kepada jamaah yang tertunda. Kita juga ingin segera melakukan atau melunasi hutang kita kepada jamaah, segera memberangkatkan. Tetapi untuk jamaah-jamaah yang baru, mungkin persentasenya tidak akan terlalu banyak. Nah, dengan kondisi semacam itulah, mari sama-sama kita harus membangun kepercayaan diri kita untuk kita bisa lebih meningkatkan kepada produk-produk wisata halal lainnya. Atau alternatif lainnya juga kita coba. Himpuh akan bergerak dalam waktu dekat ini dengan mencari alternatif bisnis lain yang dari anggota untuk anggota. Kita juga akan membuat webinar, ya, mungkin daripada anggota yang memiliki side bisnis lain yang menjadi produknya, ya, di dalam kondisi COVID dan situasi yang semacam ini bisa membantu teman-teman
memperluas pemasarannya, memperluas produksinya. Dari kita punya anggota dari Sabang sampai dengan Sulawesi. Kita bisa manfaatkan semua teman-teman yang punya potensi. Yang dari Sulawesi, saya sering katakan, yang dari Sulawesi bisa saja berjualan minyak tawon yang selama ini ada. Kita kalau mau beli minyak tawon harus dari Sulawesi, atau kita minta beli markisa dari Medan. Tapi kalau kita bersama-sama di Himpu bisa mengembangkan melalui koperasi kita, nanti insya Allah kita akan bisa jualan dari mulai Sabang sampai dengan Sulawesi bersama-sama menjadi bisa melakukan bisnis-bisnis lainnya dan produk-produk lainnya. Nah, insya Allah dalam waktu dekat tim Himpu dari kepengurusan yang ada akan melakukan beberapa presentasi dari anggota yang memiliki kapabilitas dengan kondisi-kondisi yang situasi untuk berjualan di produk-produk lainnya, baik itu jasa maupun barang-produk yang bisa dilakukan. Ini barangkali kami mengajak kepada seluruh teman-teman, siapapun anggota Himpu yang memiliki suatu produk yang bisa disarankan atau dipasarkan kepada seluruh teman-teman untuk lebih mengembangkan unit usahanya, kami akan membuka kesempatan itu. Ya, nanti silakan melakukan presentasi kepada tim Himpu yang dekat yang akan kita umumkan kepada seluruh anggota supaya semua teman-teman bisa memberi alternatif-alternatif lain. Kalau kemarin hampir semua penyelenggara berjualan yang namanya kurma pada saat Ramadan. Kalau sekarang ada yang minta lagi minta lagi import dari Saudi kurma, itu sudah sangat susah kita jualan. Ya. Apalagi jam-jam dalam kondisi yang ada. Sekarang sudah tidak ada jam-jam yang didatangkan dengan pakai label pesawat. Kita bisa beli dengan hanya pakai kargo laut dan segala macam. Nah, ini hal-hal ini kalau kita bersama-sama, insya Allah dalam satu produk dengan kuantiti yang besar akan lebih menekan harga sehingga semua teman-teman Ya. Ada gangguan ya? Gangguan yang ada untuk pemimpinan AXO menjadi alternatif lain untuk kita semua. Saya pun sudah kangen karena terakhir tahun 2017 saya berangkat ke Masjidil Aqsa. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti 1 Agustus kalau memang semua termasuk vaksin Sinovac yang sudah saya lakukan bisa diterima oleh negara Palestina atau Yerusalem. Terima kasih. Amin. Silakan Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Ketua Haji Budi Darmawan. Alhamdulillah barusan telah kita sama-sama simak beberapa himbauan dari beliau serta ajakan. Berikutnya langsung kami berikan sesi tanya jawab. Mungkin ada Nazi masih posisi di sana, Mr. Nazi masih ada di sana. Ya. Mr. Nazi? Ya. Dia sedang mencari tempat yang mungkin belum diceritakan. Nazi. Apa suaranya ini ya? Beliau suaranya di mute. Ya, sekarang saya dengan Anda. Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya ulang. Ini turis mungkin dari Amerika Serikat yang boleh masuk ke Aqsa. Ini turis. Maksud saya sekarang turis yang bisa masuk ke Israel atau ke Palestina bisa masuk ke Aqsa. Mesti paham Aqsa adalah tempat suci untuk tiga agama, untuk orang Muslim, untuk orang Nasrani, untuk orang Yahudi. Ini Aqsa namanya Bait Suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo atau Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Bait Suci kedua yang dibangun oleh Raja Herodos Agung. Menurut ajaran Yahudi, ini tempat yang tersuci untuk orang Yahudi. Ini qiblatnya orang Yahudi. Karena itu ada banyak turis yang agamanya ajarannya Yahudi yang masuk ke Aqsa. Ini semua adalah orang Yahudi dari Amerika Serikat dan orang Nasrani sama-sama Kristen percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa menurut agama Nasrani adalah orang Yahudi yang hidup waktunya Bait Suci kedua. Maksud saya Aqsa adalah tempat suci untuk tiga agama. Lourdes wisata membawa orang Muslim, orang Nasrani, orang yang mau datang ke Aqsa. Kondisi sekarang aman,
kosong, tidak ada masalah. Ini semua penjaga Muslim dari Aqsa. Ini Assalamualaikum. كيف الحال؟ إني penjaga Muslim. كلا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. How is Aqsa today? Fine, thank you very much. Aqsa is quiet, safe. طلع كمس. كويس. الحمد لله. فضل الله عليهم. الله خير حافظ وارحم الراحمين. الله خير حافظ وارحم الراحمين. الله خير حافظ وارحم. Ya, ini penjaga Muslim dari Aqsa. Maksud saya kondisi di Aqsa aman. Tidak ada masalah, boleh masuk ke Aqsa. Waktu border dengan Israel buka, saya percaya bahwa semua orang Muslim bisa masuk ke Baitul Maqdis biiznillah taala. Masih paham semua orang Muslim di semua bumi tunggu untuk Aqsa, tunggu untuk border buka dengan Israel, karena semua orang Muslim rindu Aqsa. Insyaallah kita berharap segera insyaallah bisa masuk ke Aqsa, khusus orang dari Indonesia, karena Bak Hamdi dan Satriani Wisata dan Lourdes ada banyak orang Muslim, yani Bak Hamdi dan Lourdes berada kantor wisata pertama yang membawa turis dari Indonesia ke Baitul Maqdis, ke Aqsa. Walaupun masih ada COVID-19 di bumi, insyaallah segera selesai biiznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa masuk ke Aqsa. Ini polisi Israel, ini beberapa orang Yahudi yang masuk ke Aqsa. Ini polisi Israel. Biasa ada polisi Israel di halaman Aqsa, bukan di dalam masjid. Orang-orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam masjid, hanya di halamannya masjid, bukan di dalamannya. Dilarang untuk orang Yahudi masuk ke dalamannya Aqsa atau di halamannya boleh. Ini turis di luar dari Masjid Aqsa. Ini orang Yahudi yang menjelaskan sejarah tentang Bait Suci pertama, Bait Suci kedua, dan sejarah Yahudi atau Menara Aqsa adalah tempat suci untuk orang Yahudi. Masjid Qibli buka, Masjid Qubba Kuning buka, Masjid Burak buka, Masjid Marwani, Masjid Lama, dan sekarang ada masjid ke-6 namanya Masjid Bintu Rahmat. Masjid Bintu Rahmat. Sekarang ada masjid ke-6 Masjid Bintu Rahmat. Di sana menurut agama Islam tempat di mana Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, karena orang Muslim percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam turun sebelum hari kiamat dan masuk ke Aqsa dari mana? Dari Pintu Rahmat. Sekarang Pintu Rahmat adalah masjid ke-6 di Masjid Al-Aqsa. InsyaAllah waktu orang Muslim masuk ke Aqsa, bukan 5 masjid, sekarang ada 6 masjid. Masjid Qibli, Batu Suci, Masjid Burak, Masjid Marwani, Masjid Lama, dan Masjid Babur Rahmah. Di dalam bahasa Arab, Babur Rahmah, yang adalah masjid yang buka, yang boleh salat di sana biiznillah ta'ala. Saya lanjut ke Masjid Babur Rahmah. Di sana ada pintu menurut sejarah Islam dan menurut sejarah dan agama Yahudi dan Kristen Nasrani. Nabi Isa alaihi salam masuk ke Baitul Maqdis sebelum hari kiamat dari Pintu Rahmat, dari Bukit Zaitun. Di depan adalah Bukit Zaitun, tempat di mana Isa alaihi salam naik ke surga. Ya, ada gereja di sana, namanya gereja kenaikan Isa alaihi salam. Dan di sana, ya, saya membawa kamu ke masjid namanya mungkin yani Masjid Bintu Rahmat. Ya, ini Bukit Zaitun, sekitar kota Yerusalem ada Bukit Zaitun. Ini Bukit Zaitun di depan, Bukit Zaitun, tempat di mana Nabi Isa alaihi salam naik ke surga. Ada gereja namanya kenaikan Isa alaihissalam, dan menurut Islam Isa alaihissalam turun ke Bukit Zaitun, nanti ikut Ad-Dajjal sampai kota namanya kota Lud. Di sana ada makam tempat terbunuh Ad-Dajjal. Maksud saya Palestina karena itu namanya tanah suci. Palestina namanya tanah suci. Semua orang atau Muslim atau Yahudi atau
Nasrani mau masuk ke Tanah Suci untuk berziarah atau melakukan berziarah untuk Tanah Suci. Orang Muslim pergi ke Makkah untuk haji. Orang Yahudi dan orang Nasrani masuk ke Baitul Maqdis untuk melakukan haji. Saya insyaallah yani 1 menit ke masjid namanya Masjid Bintu Rahmat yang masjid ke Inam di Aqsa, di halaman Aqsa, tempat di mana Nabi Isa alaihi salam insyaallah masuk ke Baitul Al-Maqdis sebelum hari kiamat. Ini pohon zaitun. Ini pohon zaitun di Aqsa. Ini zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wal-zaitun. Semua tanah di sini kaya dengan pohon zaitun. Ya, ini 30 second saya di masjid namanya Masjid Bintu Rahmat billahi taala. Sabar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Turis boleh masuk ke Aqsa. Ada jam buka, jam tutup, jam 7 sampai jam 11 Aqsa buka untuk turis. Nanti Aqsa tutup untuk turis. Yani 3 jam untuk turis. Boleh masuk ke Aqsa untuk berziarah. Nanti tutup untuk turis. Ini masjid ke Alhamdulillah masjid keempat, keenam di Aqsa, Masjid Bintu Rahmat. Ini Masjid Bintu Rahmat. Selamat. Ini masjid yang baru-baru. خليها هون على اساس اجا. Ini Masjid Bintu Rahmat. بس مش هحط. Ini masjid yang baru di Aqsa. Namanya Masjid Babur Rahmah. Babur Rahmah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan Sheikh. Ini Masjid Babur Rahmah Bak Hamdi yang Masjid. Assalamualaikum. كيف الحال؟ كيف حالك؟ كيف الصحة؟ كل تمام؟ الحمد لله. Ini masjid yang baru di Aqsa Bintu Rahmat atau Babur Rahmah. Karena itu ada kerusuhan di Aqsa. Kenapa? Karena orang Muslim mau bersini, tetapi orang Yahudi percaya di sini adalah bagian dari Bait Suci ke dalam sejarah Yahudi mau masuk dari sini ke Bait Suci kedua. Karena itu kan untuk orang Muslim. Tetapi menurut orang Muslim dari sini salam masuk ke Baitul Maqdis. Ini Bintu Rahmat. Ini masjid yang baru-baru di Aqsa. Masjid Babur Rahmah. Ada masjid baru namanya Masjid Babur Rahmah. يقال ان هذا الباب في القران باب باطنه نعم. بدليل حديث ستنا صفيه بنت حيي بن الاخطر قالت هذا وادي جهنم. نعم نعم. يعني كأن هذه أنا راح تصير راح يفتح بيت المقدس أرض المحشر والمنشر إن شاء الله. يا ini باب التوبة. باب التوبة dan Masjid Babur Rahmah. Hamdi surprise yang masjid ke 6 waktu orang yang mungkin sebelum masuk ke Masjid Babur Rahmah yang baru-baru insyaallah saudara dari Indonesia boleh masuk dan berziarah ke Masjid Babur Rahmah yang baru di halaman Aqsa insyaallah taala. Terima kasih. Baik, syukran ya Nazir. Bapak Hamdi. Silakan. Yang mau saya bantu. Bapak Hamdi, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jarak antara Masjid Aqsa ke Masjid Babur Rahmah itu berapa meter? Masjid Babur Rahmah itu atau Babur Rahmah disebut itu berada di dalam areal masjid. Masih termasuk areal masjid. Oke. Ya. Nah, baik, jadi itu dulu adalah pintu masuk, tapi ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oh. Ya.
karena takut itu pintu utama, karena takut Zionis akan masuk dari pintu tersebut, sehingga Salahuddin Ayyubi setelah menaklukkan Masjid Al-Aqsa dia tutup. Dan baru dibuka kembali beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya tempat itu kan digerebek lagi sama Yahudi Zionis waktu kejadian kemarin kan, tanggal 28 Ramadan. Yang kemarin ya. Tembak-tembakan itu kan. Untung saya nggak ada di situ, saya ada di Cakung. Lanjut. Baik. Terima kasih Pak Hamdi, Masya Allah. Minazi juga terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Sama-sama. Baik Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah barusan kita sama-sama telah menyaksikan beberapa tempat yang sangat bersejarah buat kita. Kemudian kita langsung saja memsingkat waktu, akan kami berikan sesi tanya jawab. Kita jadikan 2 termin. Yang pertama, saya berikan kesempatan untuk 2 peserta. Aturannya adalah bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Ibu siapa? Bu Lili, Pak. Oh, Ibu Lili. Terima kasih banyak, Bu Lili. Alhamdulillah, Ibu Lili. Monggo, Ibu Lili ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Untuk pengurusan visanya gimana ya? Apakah sudah bisa lancar atau masih menunggu juga ini? Dan prosesnya apakah masih sama seperti dulu? 30 hari kerja atau bagaimana, Pak? Baik, Ibu. Cukup, Ibu? Ada lagi? Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk kesempatan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Novi dari PT Mahkota Bumi Barokah. Ibu Novi ya. Baik, Ya. Ibu dipersilakan. Dengan kesempatan ini saya ingin menanyakan, travel saya selama ini hanya melaksanakan pergi haji dan umroh saja, dan belum pernah melaksanakan untuk ke Masjidil Aqsa. Jadi saya mohon petunjuk, karena saya belum mempunyai channel ataupun tempat di mana orang yang pas untuk kami bertanya untuk membawa jamaah, karena kebetulan begitu banyak jamaah juga yang sudah mempercayai kami apabila kami bisa memberangkatkan jamaah itu menuju Masjidil Aqsa gitu. Jadi kami harus kemana supaya yang benar-benar kami membawa jamaah ini di tempat agen atau pimpinan yang lain yang lebih aman agar kami membawa jamaah lebih nyaman saja, dan apa persyaratannya dan berapa lama dalam pengurusan visa yang tadi sebelum ditanyakan oleh Ibu yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novi. Langsung saja kami beri kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Hamdi, untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, saya gabungkan saja pertanyaan pertama dan kedua adalah Ibu Lili dan Ibu Novi. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar itu. Pertama, buat keduanya, bahwa visa sebenarnya atau border perbatasan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Mr. Simon tadi harusnya sudah dibuka pada tanggal 1 Juli besok. Tetapi ternyata beberapa hari kemarin Israel mengumumkan bahwa telah terjangkit kembali masuk virus India, sehingga ada isu bahwa pembukaan border ini akan diundur takjil ya sampai dengan bulan depan, artinya bulan Agustus. Tapi kita masih menunggu tanggal 1 Juli mendatang ya. Mudah-mudahan peraturan itu sudah dihapus, karena sampai dengan saat ini atau beberapa hari yang lalu pemakaian masker sudah dihapuskan. Sehingga tadi mungkin kalau kita lihat di channel di video tidak ada orang yang pakai masker lagi karena memang sudah dihapuskan. Artinya sudah aman. Itu satu. Masalah visa, peraturan visa begini. Resiko utama orang yang ke Masjid Al-Aqsa adalah masalah visa. Itu harus kita siapkan mental lebih dulu. Jadi seperti juga kita ke Amerika, kadang-kadang kan ada penolakan visa. Ke Israel juga demikian.
Dan yang terpenting Israel adalah pengajuan visa itu dilakukan 40 hari proses pengurusannya. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin melakukan perjalanan atau membuat paket Aqsa, saya menyarankan dibuatlah program selama atau persiapannya 3 bulan. Karena proses visanya saja itu makan waktu 40 hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manifest yang Bapak Ibu ajukan itu harus lengkap. Jangan sampai ada yang kosong. Baik nomor telepon, nomor email, maupun nama Bapak, nama Ibu, nama keluarga, dan sebagainya itu harus diisi. Bagaimana kita bisa mengetahui ini semua? Insya Allah nanti Himpuh melalui koperasi atau melalui ketum wisata halal akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam memproses perjalanan ke Baitul Maqdis. Itu mungkin buat Ibu Novi dan Ibu Lili. Prosesnya sama ya, 40 hari. Dan memang aturannya memang begitu. Buat Pak Yusuf ya sementara. Mudah-mudahan terjawab jawaban pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Hamdi. Mungkin ini ada sedikit perlu ditambahkan dari pertanyaannya Ibu Novi tadi. Ketika beliau masih dalam tahap perdana untuk memberangkatkan jemaah ke Masjidil Aqsa, mungkin saran-saran dari Pak Hamdi bagaimana, apakah beliau harus konsorsium terlebih dahulu atau dengan grup sendiri atau bagaimana sebaiknya? Di pertama ini kan beliau ingin pertama memberangkatkan nih, teknisnya bagaimana dan lain sebagainya. Saya berpikir untuk perdana ini, terutama teman-teman yang belum pernah ke Masjid Aqsa, terutama owner-owner, Himpuh bisa melakukan perjalanan perdananya ke Masjid Aqsa dengan membawa beberapa tour leader atau owner untuk belajar. Kita sama-sama belajar menjelajah Masjid Aqsa, sehingga kita nanti ke depannya bisa menjual lebih enak, lebih pede. Itu mungkinnya. Jadi perlu invest lah. Saya rasa bos kita Pak Budi akan memimpin perjalanan ini karena beliau ini kangen katanya tadi. Saya dengar kalimatnya. Ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambah, Ibu? Jadi sementara kami menunggu dari Himpuh ya Pak ya, supaya untuk lebih pastinya membawa jamaah untuk lebih nyaman. Ya. Oke. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Lili dengan Ibu Novi, cukup jelas ya pertanyaannya. Jelas. Oke. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi untuk 2 pertanyaan. Dipersilakan yang pertama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Maaf. Saya Purwati Pak dari Safarindo. Oh, Ibu Purwati. Baik, Ibu Purwati, monggo dipersilakan. Pertanyaan saya Pak, apakah semua vaksin yang sudah disetujui oleh WHO akan diterima di Israel dan di Jordan? Karena saya dengar ada kemungkinan itu adalah merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke sana. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Pur. Kemudian yang selanjutnya untuk penanya kedua dipersilakan. Ada mungkin? Tidak ada, cukup? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Oh, Pak Rupis ya. Saya menanyakan Pak terkait. Baik. Monggo Pak Rupis, dipersilakan. Satu hari karantina seperti umroh, harus negatif. Kalau misalkan terus sudah dipesan apa yang tadi semuanya. Waalaikumsalam. Maaf Pak Rupis, tadi suaranya kurang jelas. Mungkin yang dimaksud ditanyakan adalah prokes kesehatan dan karantinanya, begitu ya Pak Rupis ya? Yang sebelum berangkat, mereka hangus atau tidak? Oh, apakah nanti hangus visanya begitu ya Pak Rupis ya? Baik. Maaf, suaranya kurang jelas nih Pak Rupis. Baik. Pak Hamdi, monggo
Silakan langsung dijawab. Saya tadi nggak dengar ya dari Pak Lupis, tapi saya jawab Ibu Perwati dulu. Iya, baik. Saya rasa untuk periode sekarang masuk ke seluruh negara itu mewajibkan divaksin. Sementara untuk Baitul Maqdis yang diterima oleh Israel atau Palestina itu adalah vaksin jenis yang 4 tadi yang disebutkan oleh Mr. Simon, di luar Sinovac. Walaupun Sinovac saat ini sudah diterima oleh WHO, tetapi Israel atau Palestina belum mengumumkan kalau mereka menerima vaksin jenis Sinovac. Itu satu. Kemudian itu akan menjadi syarat utama, ya, menjadi syarat utama. Berikut PCR. PCR itu 72 jam sebelum mendarat di Palestina atau di Israel itu harus dilakukan. Dan ada satu lagi bahwa teman-teman sekalian, masuk atau pintu masuk ke Aqsa itu harus melalui beberapa pintu. Kalau kita masuk dari Yordan, maka kita akan melewati border atau perbatasan yang namanya Alembi. Satu, itu dari Yordan. Yang kedua, kalau kita mau masuk dari Mesir, maka kita akan melewati pintu Rafah atau border Taba. Ya, itu dari Mesir. Jadi ada 2 pintu. Ada pintu yang ketiga, kalau ingin mencapai ke Masjid Aqsa atau Palestina atau Israel, ada jalur udara langsung melalui Tel Aviv. Ya, sekarang kan sudah ada beberapa penerbangan yang masuk langsung ke Tel Aviv. Di mana sebelumnya saya pernah coba dengan Turkish Airlines, kemudian Royal Jordan. Sekarang Etihad atau Emirates sudah mulai masuk. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas melalui Tel Aviv. Jadi langsung Jakarta Abu Dhabi atau Jakarta Dubai, Dubai Tel Aviv. Jadi tidak ke Yordan dulu dan tidak ke Mesir. Ini mungkin lebih apa ya? Saya sarankan lebih kondusif ya, karena kondisi Covid. Jadi kita cukup satu negara saja masuk dan keluar dari Tel Aviv. Demikian Pak Yusuf. Baik Pak Hamdi. Berikut pertanyaan dari Pak Rupis ini kurang lebih seperti ini Pak Hamdi. Bagaimana tentang prokes kesehatan? Apakah kita harus dengan karantina? Kemudian berkaitan dengan PCR tadi yang seperti dijelaskan. Kemudian jikalau kita terdampak COVID mungkin bagaimana? Apakah kita dipulangkan kembali atau kita dikarantina di sana mungkin? Bagaimana? Oh enggak. Begitu masuk ke border, salah satu border yang saya sebutkan tadi atau lewat Israel, lewat Ben Gurion, airport bandara Ben Gurion, itu kan kita sudah membawa vaksin. Surat vaksin ya, surat vaksin dan PCR-nya itu bisa langsung masuk. Tidak ada masalah. Enggak, dan tidak ada karantina ya. Ada karantina ya berarti Pak ya. Tidak karantina. Yang ada karantina di sana, di Kemayoran. Di Jakarta nanti ketika kita pulangnya. Baik. 1 hari sebelum berangkat apabila PCR-nya positif, jamaah kan nggak boleh berangkat, Pak. Ya. Itu kaitan ke travelnya masing-masing, Pak. Ya kan? Atau gimana? Fasilitas jamaah yang gagal berangkat karena PCR-nya positif, itu bagaimana? Atau bagaimana Pak biasanya yang dilaksanakan? Sudah dilaksanakan? Itu kebijaksanaan travel masing-masing Pak biasanya. Pertama kalau tiket kan kaitannya sama airlines. Kemudian dengan pihak local agent yang di sana juga kan kaitannya apakah uang bisa kembali atau tidak. Yang jelas kalau visanya keluar kan berarti ada yang hangus, yaitu visanya saja. Adapun handling atau hotel kan tergantung handling atau local agent Bapak masing-masing. Gitu ya. Bukan kebijaksanaan saya, Pak. Saya mah cuma ngomong aja. Mas saya tambahkan begini, Mas Pak Budi. Ya. 2 hari sebelumnya kemanapun kita akan lakukan PCR test sebelumnya. Nah, pada saat melakukan PCR test itu 1 kali 24 jam ketahuan kita positif, sehingga otomatis itu tidak boleh. Nah itu jadi kembali kepada kebijakan daripada travel masing-masing. Maksudnya begini, kalau untuk local agent itu bisa saja di-refund, tiket juga bisa saja di-refund karena kondisi semacam itu. Tetapi untuk visa itu tidak bisa di-refund, not refundable, tetapi untuk yang lain bisa. Insya Allah semacam itu. Dan kita coba pilih dengan kondisi sebagai local agent yang ada di sana yang insya Allah masih bisa bernegosiasi atau negosiable lah, insya Allah. Kita juga akan pilih kepada teman-teman local agent di sana yang memang memiliki pengertian semacam itu. Jadi kembali kepada teman-teman di sini, kalau mereka yang kenanya 1 kali 24 jam atau sebelum keberangkatan menyatakan positif, biarpun sudah divaksin, bukan itu,
kemungkinan untuk diberangkatkan, ya resikonya akan berat buat kita semua karena akan menulari kepada yang lain. Bukan berarti kita sudah divaksin tidak terkena. Jadi secara prinsip kita pun melarang untuk teman-teman atau jamaah yang pada saat keberangkatan positif. Itu sama seperti kita umroh kemarin. Cuman memang ada resiko-resiko yang tadi kayak visa itu atau NPT akan habis. Apakah bisa di reschedule segalanya semua? Insya Allah itu bisa. Ya, tinggal reschedule kepada grup berikutnya. Nanti kita akan hubungkan dengan para pihak agent, local agent yang ada di Palestina atau di Yerusalem. Itu insya Allah bisa. Tinggal kepada tiket. Biasanya ada rescheduling yang kena cas. Beberapa kepada airline kita belum tahu untuk saat kondisi sekarang ini. Itu barangkali jawabannya Pak Lutfi. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Budi. Berarti jikalau itu berkaitan tentang wilayah domestik masih ranah kita ada di Indonesia, mungkin masih bisa di reschedule. Tetapi kalau untuk visa, khususnya buat Pak Rupis, ini pertanyaan yang barusan, mungkin visa akan otomatis hangus nih Pak Rupis, risiko ditanggung oleh si jemaah. Itu mungkin yang bisa diberikan penjelasan kepada Pak Rupis ya. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini webinar kita berjalan dengan lancar. Kemudian Zoom juga live kita dengan Mr. Nazih alhamdulillah sangat lancar. Sebelum kita akhiri webinar kita pada sore hari ini, studi kiranya kepada Bapak Handi untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana Masjidil Aqsa. Dipersilakan Bapak Hamdi. Apa maaf nggak dengar tadi. Bapak Hamdi boleh diberikan sedikit intisari tentang pertemuan webinar kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Masjidil Aqsa rindu akan kehadiran umat Islam di dunia, terutama umat Islam terbesar di dunia yaitu Indonesia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dapat memakmurkan Masjidil Aqsa. Mereka cemburu, kenapa harus ke Masjidil Haram saja dan Masjid Nabawi. Masjid Aqsa pun salah satu masjid dari 3 masjid yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa bergandeng tangan, kita siarkan, kita makmurkan Baitul Aqsa minimal untuk memberikan motivasi terhadap para Palestinian yang berada di sana karena mereka sangat takut akan Masjid Aqsa direbut oleh Zionis Israel. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Hamdi, Mr. Nazih, dan Mr. Simon. Ya, terima kasih. Pak Yusuf. Sama ya, Aqsa rindu dan tunggu untuk saudara dari Indonesia. Jangan meninggalkan Aqsa sendiri. Baik, Mas Salama, Ami, Mas Salama. Mas Salama. Assalamualaikum. Pak Yusuf, saya mau ikutan dikit. Boleh Pak. Untuk masalah tiket, kalau orang COVID positif itu bisa di reschedule free. Kecuali pihak keluarga yang mau menemanin. Karena kebetulan kemarin ada grup saya dari Istanbul ya, dari Munatur ya, kebetulan beli di DSL Travel. Jadi ada 9 orang yang positif. Itu free kok. Jadi airline sekarang kooperatif sekali, jadi kalau ada apa-apa, kalau emang itu ada bukti PCR-nya positif, akan diberikan free sama sekali. Untuk airline. Pak Doni, maaf, itu airline-nya barusan apa? Etihad. Oh, Etihad. Baik. Iya, makanya Pak Edi ya. Pak Edi sering pakai Etihad juga tuh. Makasih Pak Doni. Makasih Om Doni. Makasih Om Doni. Alhamdulillah sudah selesai acara webinar kita. Terima kasih banyak kami ucapkan apresiasi kepada para narasumber, Bapak Ketua Himpu, dan teman-teman sekalian yang ikut serta dalam pertemuan webinar siang hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC kita, Bapak Haji Pandu Aprianto. Silakan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Ada beberapa poin yang mungkin saya perlu juga sampaikan kepada Bapak Ibu dan sahabat Himpu semuanya. Jadi pada dasarnya kita adalah BPW, Biro Perjalanan Wisata, maka kita bisa dan boleh melakukan perjalanan wisata selain daripada umroh dan haji. Itu yang paling penting. Dan bagi seluruh anggota Himpu tentunya, Himpu akan mewadahi untuk menjadikan ini adalah satu program konsorsium ke depannya, karena saya yakin pada saat masa pandemi ini adalah merupakan saat yang sulit untuk kita semuanya, tapi paling tidak konsorsium adalah merupakan solusinya. Jika asosiasi melakukan program konsorsium, mohon bisa didukung oleh kepada seluruh anggotanya dan sahabat Himpu semuanya untuk bisa
bergabung dan mensupport apa paket yang akan kita lakukan. Kemudian vaksin, insya Allah kita berdoa bersama seluruh vaksin bisa diperbolehkan karena sebagian besar majority di Indonesia kita menggunakan vaksin dari China, Sinovac dan Sinovac, tapi tentunya bagian negara besar yang ini berpedoman kepada vaksin-vaksin tertentu yang 4 vaksin yang disebutkan tadi. Insya Allah kita berdoa bersama supaya vaksin yang sudah beredar di Indonesia itu untuk segera diperbolehkan juga untuk bisa masuk ke negara-negara yang akan kita tuju. Kemudian referensi dari Himpu tentunya akan juga memberikan siapa atau rekanan operator yang tentunya Bapak Ibu nanti bisa mempergunakan. Tapi paling penting konsorsium adalah merupakan salah satu solusi untuk kita semuanya pada saat ini karena kita mengumpulkan jamaah juga sudah cukup sulit pada waktu ini. Saya rasa itu 4 poin dari saya. Alhamdulillah, insya Allah rekan-rekan semuanya mendapatkan satu manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Sedikit dan lebih atau adapun kekurangan tentunya datang dari penyelenggara, Himpu dan ataupun saya juga. Tapi segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya tetap sehat semuanya, tetap beraktivitas dan menjaga social distancing ataupun sekarang program pemerintah kita harus tetap mendukung karena keberhasilan dari segala sesuatu yang kita lakukan tentunya datangnya dari kita semuanya insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih kepada Pak Edi Hamdi, kemudian Pak Nazir, kemudian Budi Darmawan dan Pak Sekjen, tentunya Pak Yusuf yang telah membantu saya dalam moderator. Insya Allah kita bisa ketemu di sesi yang lainnya. Alhamdulillah kita tutup ini dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Pandu, sehat-sehat terus Om Pandu jangan ya. lupa tetap semangat ya. Tetap semangat semuanya. Tetap semangat. Om Pandu hebat nih. Tidak hanya kita, tidak hanya diri sendiri yang terkena dampak ini semua, tapi kita semua sehingga kita harus tetap semangat, tetap optimis, sehingga itu akan membangun imun kita untuk bisa lebih mempercayai kondisi-kondisi yang ada. Bismillah, insya Allah. Amin, amin. Terima Terima kasih. semua. Yuk, mari. Semuanya sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat-sehat kasih. terus Pak Budi. Sama-sama semua kita saling doa ya. Semua sehat semua sahabat semua. Insyaallah baik. Assalamualaikum. Siap Pak Budi, siap. Semangat terus. Doni. Yes. Juli kita ya. Oktober kita ke Akso. Nah, iya makanya mau ikut nih. Kalau ada grup dari Himpu nanti sama Pak Edi, insya Allah saya ikut. Saya mau vaksin dulu. Siap. Ya, syukron. Ya, ayo Om Doni, semangat Om Doni. Makasih Om Budi, selalu semangat akan ikutin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kena spesial. Oh, Ahmad sudah. Tanyain. Udah saya tanya kan dia. Ini mau revo nggak bisa sih dari mana? Webinar. Link. Ini udah. Lek ini.